Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda untuk liturgi Senin 4 Maret 2024. Bacaan akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30 yang mengisahkan bagaimana Yesus ditolak di Nazaret oleh orang-orang sekampungnya sendiri. Yesus bahkan sampai mengatakan, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengingat sejarah karya Tuhan Yesus, menurut Injil Lukas bab 3, Yesus meninggalkan desa Nazaret ketika beliau berumur sekitar 30 tahun. Jadi, Yesus sempat bertumbuh di desa Nazaret dari masa kecilnya sampai berusia sekitar 30 tahun. Tetapi menariknya, selama berada di Nazaret, Injil tidak pernah mencatat adanya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kampung halamannya. Injil Yohanes mencatat mukjizat pertama Yesus terjadi di desa Kana, di desa tetangga dari desa Nazaret, yaitu ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi, dalam arti tertentu bisa kita pahami mengapa orang-orang sekampung Yesus di Nazaret itu menolak Yesus. Karena mereka memang belum pernah melihat Yesus melakukan mukjizat di desa mereka sendiri. Tetapi masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah bahwa orang di desa Nazaret itu merasa mereka juga berhak mendapatkan hak istimewa karena Yesus berasal dari desa mereka. Seharusnya Yesus menurut pandangan mereka melakukan banyak mukjizat di desanya sendiri. Tetapi Yesus tidak mau mengadakan mukjizat besar di sana. Saudara-saudari yang terkasih, betapa sulitnya kita menerima nasihat, ajaran, teguran dari orang yang dekat dengan kita. Ini sebuah ironi yang menarik. Misalnya dalam keluarga, dalam komunitas, ketika kita diingatkan, ditegur, disapa oleh saudara kita serumah, kita seringkali mengatakan, ngapain kamu bilang begitu? Kan kamu sendiri juga saya tahu kehidupanmu seperti itu. Ya, jadi seringkali kita menolak orang karena apa? Karena kita merasa kita tahu kelemahannya, karena merasa dia tidak ada bedanya dengan saya. Ya, seperti orang-orang Nazaret tadi menolak Yesus karena mereka merasa sudah mengenal Tuhan Yesus sejak kecil dan malah sulit menerima pengajaran dari Yesus yang ternyata adalah Mesias. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, mari justru kita membuka mata kita, merendahkan hati kita, agar kita mau menerima PK terhadap teguran-teguran yang baik, nasihat-nasihat yang baik, pengarahan bimbingan yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita setiap hari. Mari kita menerima nasihatnya tanpa kita harus selalu mempermasalahkan siapa yang mengatakan nasihat itu. Bukankah justru kebesaran hati kita kelihatan ketika kita rendah hati menerima nasihat juga dari mereka yang lebih muda dari kita,
yang tingkat pendidikannya mungkin lebih rendah daripada kita, yang kedudukannya mungkin juga lebih rendah daripada kita. Dari orang-orang yang kita anggap selama ini biasa, tetapi mereka adalah pribadi istimewa yang diutus Tuhan untuk membimbing kita, mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Keluarga kudus menyertai kita, dan rahmat Allah memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.